Assalamualaikum buddies, welcome back to my YouTube channel Risa Rifka Anissa. Yap, mungkin udah sekitar berapa bulan yang lalu aku mengganti nama channel YouTube aku dari Anissa Diary menjadi nama lengkap aku Risa Rifka Anissa. Why? Karena emang ada beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah aku pengen suatu saat ketika channel aku udah mulai berkembang, udah mulai banyak yang kenal, aku pengen orang-orang mengenal aku sebagai ya nama aku sendiri, Risa Rifka Anissa gitu. Tapi aku belum tahu juga sih kapan berkembangnya. Yang penting intinya aku buat video aja dulu. Nah teman-teman, gak kerasa banget ya, sekarang kita udah memasuki bulan Ramadan lagi. Dan ini udah hari ke-6 Ramadan. Sebelumnya aku pengen mengucapkan dulu kepada teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya lancar dan kita semakin meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Di video kali ini aku pengen kembali membuat konten seperti yang dulu pernah aku buat, yaitu Tahsin with Anissa. Nah, kalau dulu aku pernah ngebahas tentang kesalahan umum ketika membaca surah Al-Fatihah. Kalau di video kali ini aku akan membahas lebih umum lagi, yaitu kesalahan umum ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi aku nggak ngebahas secara spesifik surah apa, tapi lebih ke kesalahan umum orang ketika membaca Al-Quran gitu. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau di video kali ini aku akan menjelaskan 3 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Dan kesalahan umum yang aku jelaskan di video ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering aku jumpai ketika aku mengajarkan orang membaca Al-Quran atau ketika aku dengar orang membaca Al-Quran. Intinya ini benar-benar dari aku pribadi ya, kesalahan-kesalahan ini. Well, actually banyak banget pastinya kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Tapi di video kali ini aku hanya akan menjelaskan 3 kesalahan umum ketika membaca Al-Quran. Dan kesalahan yang aku jelaskan di sini benar-benar dari apa yang udah aku pelajarin ya. Jadi kalau menurut teman-teman, oh masih banyak kok kesalahan yang lain, ya berarti emang masih banyak gitu. Tapi di sini yang aku jelaskan yang udah aku pelajari aja. Dan gak menutup kemungkinan loh kalau ternyata aku pun masih melakukan kesalahan juga ketika membaca Al-Quran. Tapi kesalahan yang mana gitu kan? Beda-beda kesalahannya setiap orang membaca Al-Quran. Nah, di sini yang akan aku jelaskan adalah yang emang udah pernah aku pelajarin. Oke, daripada panjang lebar, mending kita langsung aja ke videonya. Kesalahan yang pertama orang-orang membaca Al-Quran adalah menekan setiap huruf saat sedang mewakofkan bacaan atau memberhentikan bacaan. Nah, contohnya kita akan ambil surah Ad-Duha. Kita akan baca surah Ad-Duha yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kesalahan seperti apa sih yang dimaksud orang-orang menekan setiap akhir atau setiap bacaan yang berhenti atau wakaf? Orang-orang membacanya seperti ini. Wad-duha wad-duha, seolah-olah di akhir ha itu ada hamzah, jadi ditekan ha. Padahal sebenarnya tidak ada, jadi tidak boleh ada penekanan seperti itu. Nah, jadi sering banget kesalahan itu dilakukan oleh orang-orang yang bahkan merasa atau mengaku sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu kesalahan membaca Al-Quran, seolah-olah ada penekanan hamzah di akhir kalimat, padahal harusnya tidak boleh ada penekanan. Dan tidak hanya berlaku pada surah Ad-Duha ya, tapi banyak. Contoh misalnya surah Al-Adiyat, wal-adiyati dhabha, tapi dibaca menjadi wal-adiyati dhabha. Nah, ditekan seperti itu. Itu untuk berlaku semua bacaan. Jadi kalau memang tidak ada hamzah di akhir, maka tidak boleh ditekan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kesalahan umum dalam membaca Al-Quran yang kedua. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, salah satu di antara kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan tawalud. Tawalud artinya seperti memainkan bacaan, mempermainkan bacaan dengan menambah-nambahkan huruf di antara satu ayat itu. Contoh yang paling umum kesalahan dalam membaca Al-Quran yang ada tawaludnya, kita akan mengambil surah Al-Fatihah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tawalud itu seperti apa sih? Yang seharusnya membaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka orang-orang membacanya seperti ini. Alham, seolah-olah ada penambahan di tengah-tengah huruf lam dan ha. Jadi seperti diseret gitu bacaannya. Kayak diseret gitu loh. Jadi Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, itu kan seperti menambah-nambah huruf. Itu kadang kesalahan itu tidak disadari gitu. Karena membacanya mungkin terlalu menghayati, terlalu di alun-alun, akhirnya terbawa nada dan menjadi tawallud. Harusnya alham jelas gitu, setiap hurufnya itu dibaca dengan jelas. Nah, jadi banyak banget contoh tawallud gitu ya. Intinya menambah huruf, contoh menambah tasydid itu juga termasuk tawallud. Kalau kita membaca huruf dengan menambah-nambahkan tasydid atau menambah-nambahkan huruf lain, itu juga termasuk salah satu contohnya tawallud tadi. Tapi yang aku contohkan itu salah satunya adalah di surah Al-Fatihah yang paling sering orang membacanya itu tanpa sadar ada tawalludnya. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang ketiga ketika membaca Al-Quran, yaitu adalah mengkolkolahkan atau memantulkan huruf goin sukun. Nah, buat teman-teman, dalam ilmu tajwid ada yang namanya kolkolah. Kolkolah artinya memantulkan huruf. Dan huruf-huruf yang dipantulkan dalam huruf hijaiyah hanya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan kof. Yang mana biasanya orang-orang menyingkatnya ini dengan baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. 5 huruf ini yang dipantulkan ketika membaca Al-Quran. Jadi, karena hanya ada 5, maka huruf sukun yang lain tidak boleh dipantulkan. Contoh yang paling umum bacaan yang mengandung kolkolah adalah surah Al-Ikhlas. Cara membacanya yang benar, Qul huwallahu ahad. Dalnya itu yang dipantulkan. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga ada di surah Al-Falaq kok. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi contoh membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dengan menggunakan kolkolah. Nah, masih banyak kan pasti teman-teman yang mungkin ngebaca surah Al-Ikhlasnya Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, jadi sebenarnya itu harus dipantulkan ya teman-teman. Sekarang kita back to kesalahan umum tadi, yaitu mengkolkolahkan atau memantulkan huruf goin sukun. Nah, jadi ada beberapa orang-orang yang huruf kolkolahnya tidak dipantulkan, tapi malah yang bukan huruf kolkolah yang dipantulkan. Jadi terbalik gitu ya. Ya sebenarnya it's normal ketika kita emang belum belajar Al-Quran gitu. Tapi karena Al-Quran ini adalah kalamullah gitu ya, berisi tentang firman-firman Allah, maka kita harus belajar. Jadi gak boleh disantai-santain gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ayat yang orang-orang sering salah baca, yaitu goin sukunnya yang dikolkolahkan, yaitu ada di surah Al-Fatihah yang berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di kalimat ghairil maghdubi itu kan ada goin sukun nih. Jadi goin sukunnya itu nggak boleh dibaca ghairil mag. Nah, itu kan masih banyak orang yang salah membaca ghairil magdu. Harusnya ghairil mau, diangkat gitu mulutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi nggak boleh dipantulkan. Jadi jangan terbalik lagi, surah Al-Ikhlasnya tidak dipantulkan, surah Al-Fatihah goin sukunnya malah dipantulkan. Jadi membaca Al-Ikhlasnya
Qul huwallahu ahad, jangan cuma ahad. Dan Al-Fatihahnya jangan dipantulkan. Teman-teman, sebenarnya masih banyak banget kesalahan-kesalahan orang dalam membaca Al-Quran, seperti mungkin salah harokat, salah huruf, tidak mendengungkan bacaan, tidak disamarkan, dan masih banyak kesalahan-kesalahan lainnya. Tapi menurut aku kesalahan-kesalahan seperti itu memang harus dipelajarin lebih lanjut. Jadi nggak bisa kayak aku ngajarin langsung materi tentang dengung dan samar, sementara materi yang dasar-dasarnya ketinggalan gitu, ntar tumpang tindih dan malah bacaannya jadi kayak bingung sendiri gitu. Jadi itu emang harus dipelajarin bertahap gitu ya teman-teman. Dan nanti insya Allah juga jika ada kesempatan aku akan tahsin with Anissa lagi, dan aku akan membahas tentang tajud-tajud dari dasar, mulai dari makharijul huruf dan lain-lain seterusnya. Intinya yang emang udah pernah aku pelajarin gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sampai situ dulu ya video dari aku, kesalahan umum ketika orang membaca Al-Quran. Semoga kali ini video yang aku kasih bermanfaat, dan kesalahan-kesalahan itu bisa kita minimalisir dengan cara dipelajarin dan diterapkan tentunya. Well, terima kasih banyak untuk yang selalu support aku dengan cara selalu menonton video aku, dan pastinya subscribe dan juga share video ini. Semoga kedepannya aku bisa semakin banyak membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, karena ring light aku udah lowbat, jadi see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena hanya ada 5, maka huruf Jadi karena hanya ada 5, maka huruf sukun yang lain. Jelaskan 3 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran, dan kesalahan umum yang aku emang masih banyak, dan gak menutup kemungkinan kalau aku pun mungkin ternyata ada kesalahan yang aku baca. Kesalahan yang pertama ketika orang membaca Al-Quran yaitu adalah salah satu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, salah satu di antara kesalahan